Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi technical analysis seputar cryptocurrency. Teman-teman, pada update atau video kali ini kita akan bahas ke arah Cardano. Tentunya ini udah cukup lama ya, kayaknya saya bahas Cardano terakhir kapan ya teman-teman? Cardano, iya udah lama banget ya. Terakhir saya bahas Cardano itu bahkan 2 pekan yang lalu teman-teman. Dan ini kayaknya saya masih di karantina ya. Nah, jadi ya kita kan ada berikan update untuk Cardano ke teman-teman karena kita tahu pergerakan Cardano pada saat ini itu finally mulai rebound. Istilahnya kita mulai ngelihat ada tanda-tanda Cardano itu mulai kembali hidup kembali gitu. Kembali bangkit ya dari kubur teman-teman. Dan saat ini kita posisinya akan membahas lebih detail tentang potensi penguatan atau potensi arah kedepannya untuk si Cardano teman-teman. So langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama kita akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat pada saat terakhir kali, tadi saya sempat ngecek sih, makanya saya jadi ingat teman-teman. Ya sekitar 2 minggu lalu itu saya sempat bahas tentang seputar si Cardano. Jadi pada dasarnya kita nggak perlu tambahin inilah ya. Kita akan hilangkan dulu si garis-garis ini teman-teman. Nah yang paling penting untuk Cardano sendiri sebetulnya adalah si demand zone yang berada di kisaran area ini teman-teman, which means ini kisaran $1. Terakhir kali saya bahas kayaknya di kisaran $1 itu potensi menjadi bagian bottom daripada si Cardano. Nah next yang mampu membuat si Cardano itu terlihat memiliki sebuah support lagi adalah si trendline yang terbentuk pada kisaran ini teman-teman ya. Kalau ini kita extend kurang lebih seperti ini ya tampak seperti ini kurang lebih gambarnya teman-teman. Jadi kita lihat di sini terbentuk sebuah trendline lagi di bagian bottomnya, terbentuk dari shadow candle, dan shadow candle. Lalu di sini berpotensi menjadi bagian bottomnya juga. Dan bagian atasnya kalau misalnya kita tambahkan trendline juga, ini sebenarnya membentuk semacam descending broadening wedge pattern. Ascending broadening wedge pattern teman-teman. Sementara di bagian dalamnya sendiri ini kita melihat terbentuk semacam descending channel ya. Dan sekarang posisinya si Cardano sendiri memang kita melihat sudah ada potensi untuk rebound karena menurut saya yang cukup menarik teman-teman, ini ada dari si exponential moving average-nya. Jadi setelah terakhir kali exponential moving average itu ditembus pada tanggal 13 November, kita belum pernah melihat Cardano itu berhasil back di atas exponential moving average 21 sampai finally di tanggal 24 Desember kemarin, atau tepatnya sekitaran 1 hari sebelum Natal, Cardano itu finally berhasil close back di atas exponential moving average 21. Dan teman-teman, kalau misalnya kita lihat posisinya saat ini nih untuk pergerakan si Cardano sendiri, itu tampak seperti sedang retest terhadap exponential moving average 21-nya dan sedang mencoba untuk bertahan di atas area tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih dari perspektif market saat ini, mungkin dia ngelihat market ya pada saat ini ngelihat potensi pergerakannya untuk si Cardano ini itu sudah mulai ready untuk bounce back ya. Memang sih ada kemungkinan kita bisa ngelihat kondisinya seperti ini teman-teman. Which means kalaupun demikian terjadi seperti hal ini, maka harus next day-nya kita ngelihat dia langsung terreject dan langsung masuk kembali di bawah exponential moving average 21. Nah, untungnya sampai saat ini kita masih bertahan nih di atas exponential moving average 21. Dan sekitar 4 jam 31 menit lagi kita akan ngelihat closing candle pada time frame daily, dan kalau misalkan Cardano mampu bertahan di EMA 21 ini, harusnya akan menjadi indikasi yang cukup positif bahwa Cardano itu memang siap untuk rebound kembali, teman-teman. Tinggal challenge-nya adalah berhasilkah Cardano break dari si key resistance-nya dia, di mana sebelumnya ini berfungsi sebagai support pada kisaran $1,5 teman-teman. Alright, nah itu untuk si Cardano pada time frame daily-nya. Nah next kita akan masuk ke dalam time frame hourly. Nah ini adalah analisa saya terakhir seputar Cardano, dan tentunya teman-teman kalaupun 2 pekan yang lalu harusnya masih ingat ya bahwa Cardano itu sempat saya bahas pada saat dia mulai berpotensi membentuk semacam descending triangle pattern ini teman-teman. Dan di balik descending triangle pattern, teman-teman harus ingat juga bahwa seperti yang selalu saya sampaikan teman-teman, ini akan saya clear dulu ya. Yang paling pertama mungkin akan kita bahas dari exponential moving average-nya, karena finally kalau kalian lihat nih sebelumnya EMA itu benar-benar rapih di bawah ya. Jadi posisinya sekarang sudah mulai bull cross. Jadi kalau kalian lihat nih exponential moving average 21 untuk yang garis berwarna merah itu pada akhirnya berhasil break ke arah atas dan saat ini mendominasi pergerakannya. Kalau kita lihat sekilas, Cardano tampak seperti baru saja breakout dari exponential moving average 21, testing, rebound, testing, dan saat ini berpotensi untuk rebound kembali. Nah itu yang saat ini mungkin sedang terjadi. Nah di luar dari hal tersebut, kita bisa sama-sama lihat teman-teman seperti skenario yang sebelumnya saya pernah sampaikan melalui
melalui video-video saya sebelumnya bahwa penting bagi kita itu untuk memahami sebuah momentum daripada suatu market, teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat di sini terbentuk yang namanya descending channel, sangat rapi sekali descending channelnya. Kita setiap kali sentuh bagian bawah kita terpantul, bagian atas kita terpantul, bahkan terakhir pun demikian ya, di bagian atas kita masih terpantul. Until finally kita berhasil melihat dia breakout terhadap si descending channel itu. Dan kalau teman-teman perhatikan prosesnya, itu adalah proses yang sangat cantik teman-teman, karena kita bisa melihat proses transisi suatu market atau Cardano ini terjadi teman-teman ya, dari yang namanya pressure sangat signifikan berubah menjadi sideways, kemudian berubah menjadi mendatar, dan akhirnya sekarang perlahan-lahan mulai berubah menjadi higher high higher low sequence. Tentunya teman-teman, kita harus sama-sama ketahui juga bahwa kita di sini bukan berarti sudah aman posisinya. Memang ini adalah first sign atau pertanda awal di mana market itu berpotensi rebound, karena before kita bisa melihat si Cardano ini berhasil break dari si key supportnya dia atau key resistance dia terakhir, which means kurang lebih di dua area ini, maka Cardano ini sebenarnya masih ada potensi under pressure kembali atau ter-reject kembali. But for now teman-teman, kalau tanya ke saya, harusnya sih kalau menurut saya, menurut pandangan saya, probabilitas untuk Cardano naik ini masih di atas 50% teman-teman. Nah, tinggal kita ngelihat aja nih kira-kira reaksinya atas si exponential moving average itu kurang lebih seperti apa. Kenapa? Teman-teman perlu ketahui juga bahwa sebelumnya Cardano ini tadi sempat saya bahas ya, membentuk semacam descending triangle, dan kalau misalnya dia berhasil breakout dari descending triangle, pada dasarnya kita bisa mengukur menggunakan bagian badan yang pertamanya ini atau initial movementnya ini. Kalau misalkan dia turun, otomatis Cardano punya potensi drop hingga $0.92, dan kalau dia breakout berarti dia memiliki potensi penguatan hingga kisaran $1.5 teman-teman. Which means karena dia sudah berhasil breakout, kita harusnya sama-sama tahu dan kita tambahkan exponential moving average juga sebagai suatu area atau potensi untuk kita mengetahui potensi support daripada si Cardano-nya. Dan saat ini kita lihat teman-teman, pergerakannya cukup rapi dan cukup respectful ya. Kalau kita lihat di sini sekarang Cardano ini benar-benar ketahan tepat sekali di atas resistance sebelumnya, dan ini adalah di kisaran $1.37 teman-teman. Jadi congratulations tentunya buat teman-teman yang sedang ada hold untuk posisi Cardano, karena finally kita mulai ngelihat portofolio kita mulai bertambah lagi, terutama untuk Cardano. Dan buat teman-teman yang lagi trading futures, terutama pasca dia breakout dari sini, congrats juga ya, karena ini memang adalah decision yang terbaik teman-teman. Buat teman-teman yang punya posisi long di futures, mungkin ada baiknya atau boleh consider untuk mulai setting stop loss di bawah kisaran $1.37 teman-teman, atau mungkin kisaran $1.36. Itu bisa menjadi opsi yang cukup baik untuk teman-teman menempatkan stop loss-nya, karena kita ngelihat di sini start mulai ada reaksi kembali dari buyers-nya. Which means kalau misalkan dia berhasil breakout lah, baru next stop loss-nya kita boleh geser kisaran area tersebut teman-teman. Karena kita mesti pastikan juga bahwa pergerakan saat ini sudah terkonfirmasi dengan baik untuk melanjutkan higher high higher low sequence-nya ya. Kalau kita lihat di sini sudah jelas sekali ada perubahan transisi terhadap yang namanya lower high lower low ya. Dari sini kita bisa lihat lower low, lower high, lower low, dan seterusnya, kemudian berubah menjadi higher high, higher low, higher high, higher low. Dan saat ini berarti kalau misalnya dia breakout, maka di sini potensi higher high-nya and then higher low-nya and then potentially the highest-nya kita akan testing di kisaran $1.73. Dan tentunya teman-teman ini adalah opportunity juga untuk bisa dimanfaatkan ya. Saya rasa teman-teman update saya untuk seputaran si Cardano mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Paling saya akan tambahkan satu level golden ratio untuk kita melihat juga potensi resistance pada si Cardano, dan itu ada di kisaran saat ini berarti teman-teman, nah bener ya, kurang lebih kita juga sedang testing terhadap Fibo 50% nya teman-teman. Ini kalau saya geser sedikit kita bisa lihat ya, Fibo 50% di kisaran $1.472 itu bisa menjadi resistance kita juga. Jadi kalau dia berhasil break, harusnya next testing terhadap 0.618 nya. So teman-teman bisa gunakan juga exponential moving average sebagai bagian dari support untuk kita mengetahui juga apakah Cardano ini masih possible untuk meneruskan penguatannya. Alright, so saya rasa teman-teman sekian aja update dari saya pada hari ini. Thank you so much for watching this video. Kalau kalian suka dengan kontennya, make sure kalian leave your thumbs up button atau likes buttonnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga kalau misalnya kalian suka dengan apa yang saya bawakan, agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Once again, thank you very much for watching this video. I hope teman-teman semua bisa sehat selalu. God bless everyone. See you guys again in the next update. Cheers.